256 putus hubungan. Ricky Mo menggendong Amanda Mu turun ke lantai bawah, lalu melihat Peter Si yang berjalan mendekat. Peter Si melihat sejenak Amanda Mu yang ada di pelukan Ricky Mo, seperti tersenyum tapi juga tidak tersenyum. Kenapa? Buru-buru seperti ini mau membawa Amanda Mu kemana? Aku ingat sekarang Amanda Mu adalah orang yang bisa dicurigai. Raut wajah Ricky Mo dingin seperti es melihat Peter Si, urus dirimu sendiri. Peter Si tidak suka ditatap Ricky Mo dengan tatapan yang dingin seperti ini. Peter Si tidak lagi berbicara, Ricky Mo langsung melewati dia dan pergi meninggalkan. Donnie memberhentikan mobil di depan pintu, melihat Ricky Mo menggendong Amanda Mu, langsung membukakan pintu mobil untuknya. Ricky Mo naik mobil, Donnie berputar lalu masuk mobil dan mengendarainya. Setelah tiba di villa, Ricky Mo menggendong Amanda Mu naik ke lantai atas. Saat ini, Bibi Hu keluar dari dapur, Tuan Muda. Ricky Mo terkejut, Bibi Hu. Malam tahun baru, Ricky Mo dan Amanda Mu pulang ke rumah lama, tentu saja memberikan Bibi Hu dan pelayan lainnya libur. Bibi Hu berjalan mendekat, melihat sejenak Amanda Mu yang ada di pelukan Ricky Mo, dengan cemas bertanya, Tuan Muda, apa yang terjadi? Nyonya tidak apa-apa kan? Pagi hari ini aku melihat berita di koran aku segera kembali. Ricky Mo berkata dengan datar, tidak apa-apa. Setelah itu, kembali naik tangga ke lantai atas. Baru berjalan beberapa langkah, dia kembali menghentikan langkahnya, membalikkan kepala melihat ke arah Bibi Hu, beberapa hari ini, akan merepotkan Bibi Hu. Bibi Hu tidak setuju dan berkata, Tuan Muda ini bicara apa? Merawat nyonya, hal yang seharusnya saya lakukan. Ricky Mo meletakkan Amanda Mu ke atas kasur, menyalakan pemanas, membetulkan selimut untuknya, berdiri di samping kasur melihat dia beberapa saat, baru setelah itu pergi meninggalkan. Saat Amanda Mu terbangun, merasa leher bagian belakang terasa sakit. Nyonya, sudah bangun. Suara Bibi Hu. Amanda Mu menoleh melihat, orang yang berdiri di samping kasur, benar Bibi Hu. Bibi Hu, kenapa kamu bisa di sini? Amanda Mu berbicara, sambil menggerakkan tubuhnya mau berdiri. Bibi Hu bergegas membantu dia, Tuan yang mengantarmu kembali, sekarang ini di villa Tuan. Mendengar ini, Amanda Mu melihat ke sekeliling, baru menyadari sudah bukan di kamar rumah tua lagi. Ricky Mo yang mengantar aku kembali. Dia di mana? Amanda Mu memegang pergelangan tangan Bibi Hu dan bertanya. Bibi Hu berkata, setelah Tuan mengantar kamu kemari dia langsung pergi. Pergi kemana aku tidak tahu. Amanda Mu menggertakkan gigi, memaki, Ricky Mo bajingan. Saat di rumah tua, dia merasa dirinya bisa mendengar kejujuran dari Ricky Mo. Tapi akhirnya, Ricky Mo laki-laki busuk itu, langsung membuatnya pingsan. Ini sangat sesuai dengan cara Ricky Mo melakukan sesuatu. Di saat yang bersamaan, ini juga membuat Amanda Mu lebih yakin, Ricky Mo pasti ada sesuatu yang disembunyikan darinya, sama sekali bukan sedang mencurigai dia. Amanda Mu barusan memaki Ricky Mo dengan suara yang sangat kecil, Bibi Hu tidak mendengar jelas, tidak bisa menahan kemudian bertanya, Nyonya, apa yang kamu katakan? Amanda Mu langsung menggelengkan kepala, bertanya dengan tersenyum, tidak ada apa-apa, aku hanya sedikit lapar, Bibi Hu ada makanan tidak? Ada, Nyonya ingin makan apa, aku bisa. Bibi Hu teringat Ricky Mo, setelah Amanda Mu hamil, dia berpikir keras membuatkan makanan yang enak untuk Amanda Mu, begitu mendengar Amanda Mu lapar, segera mengalihkan perhatiannya. Bibi Hu turun ke lantai bawah membuatkan sesuatu, Amanda Mu beranjak dari kasur mengenakan jaket. Terlihat sebuah cahaya, di lemari samping kasur terletak sebuah ponsel. Dia berjalan mengambil ponsel itu adalah ponsel yang dulu dia pakai. Amanda Mu menggerak-gerakkan mulut, dia tahu Ricky Mo yang mengambil. Tentang kenapa diambil, dia tidak tahu. Masuk ke kamar mandi mencuci muka, dia baru keluar dari kamar, turun ke lantai bawah, melihat desain ruangan yang familiar, Amanda Mu bengong. Dia dan Ricky Mo pulang ke rumah lama baru 3-4 hari, kembali pulang, dia merasa seperti sudah pergi selama berabad-abad. Bibi Hu memasak berbagai macam masakan, ada tumis sayur, kuah dan makanan penutup, semua disiapkan untuk Amanda Mu. Setelah Amanda Mu kenyang, dia mengambil ponsel mau menelepon Ricky Mo. Dia ingin pergi menjenguk kakek. Dia benar-benar khawatir akan keadaan kakek. Setelah berpikir, dia kembali ragu-ragu. Sikap Ricky Mo terhadapnya sekarang aneh, dia berinisiatif menelepon Ricky Mo mengatakan ingin pergi menjenguk kakek,
Ricky Mo pasti tidak mengizinkan dia pergi. Amanda Mu mengambil ponsel, berpikir sambil berjalan, sampai ke ruang tamu. Tiba-tiba, terdengar keributan dari luar. Setelah itu, ada orang yang memanggil namanya. Amanda Mu, aku tahu kamu ada di dalam. Suara ini tidak asing, suara Siskamu. Amanda Mu membawa ponsel berjalan keluar, melihat bodyguard yang menghalangi Siskamu dan Novia Xiao di depan pintu, di belakangnya masih ada Fernandi Mu. Begitu Siskamu melihat Amanda Mu, dia tersenyum sinis, lama tidak berjumpa, kelihatannya kamu kurus sekali sekarang. Amanda Mu mengerutkan alis, berkata, benarkah? Kelihatannya kamu gemuk sekali sekarang. Novia Xiao juga di saat ini berbicara, Amanda Mu, kita masuk bicara di dalam. Bodyguard dan pelayan di villa sangat banyak sekali, meskipun Siskamu sangat membenci dia, juga tidak bisa berbuat apa-apa. Amanda Mu melambaikan tangan, memberi tanda pada bodyguard untuk membiarkan mereka masuk. Masuk ke ruang tamu, Amanda Mu duduk di sofa, Novia Xiao dan mereka berdua juga ikut duduk di samping. Pandangan Amanda Mu menyapu mereka, kemudian membalikkan kepala ke arah Bibi Hu, ambilkan teh. Siskamu bisa datang mencari dia, tidak perlu dikatakan pasti datang untuk menertawakan dia, Fernandi Mu datang untuk mengantarkan mereka, kalau Novia Xiao, tidak tahu untuk apa dia datang. Tidak menunggu Siskamu membuka suara, Amanda Mu mendahului, Peter Si yang memberitahu kamu. Dia baru kembali ke Villa Ricky Mo, Siskamu langsung datang mencari dia, pasti Peter Si yang memberitahu Siskamu. Tidak perlu kamu urus siapa yang memberitahu aku. Siskamu berdeham, kamu benar-benar tidak takut mati, terhadap kakekmu juga berani turun tangan. Amanda Mu tidak banyak bicara dengannya, membalikkan kepala ke arah Novia Xiao, ada urusankah? Berita yang ada di koran itu benarkah? Kenapa kamu turun tangan terhadap kakekmu, keluargamu tidak akan melepaskanmu? Ekspresi wajah Novia Xiao terlihat sedikit khawatir. Amanda Mu dengan acuh berkata, kalau benar. Sekarang tidak peduli Novia Xiao berkata apa, hati Amanda Mu tenang, tidak ada sedikit pun perubahan. Tidak peduli, tentu saja tidak akan sedih. Fernandi Mu yang ada di samping juga mengeluarkan suara berkata, Amanda Mu, masalah ini bukan main-main, kamu tahu keluargamu punya segalanya mereka tidak terkalahkan, kita tidak bisa mengusik mereka. Kita, sorot mata Amanda Mu menyiratkan ejekan, ucapan ini terdengarnya seperti, kalian ingin membantu aku. Fernandi Mu tidak berbicara lagi. Anggota keluargamu tidak tinggal lama lalu pergi. Amanda Mu menebak, tujuan mereka, hanya sekedar untuk memastikan kebenaran berita di koran itu, akan lebih baik kalau dari awal putus hubungan dengan dia. 257 putus hubungan ayah dan anak perempuan. Amanda Mu sangat paham anggota keluargamu. Keuntungan menjadi yang terpenting bagi mereka, mereka ingin meraup keuntungan dari dirinya, sebisa mungkin memanfaatkan dia. Kali ini koran dan internet sudah memberitakannya, mengatakan dia terhadap kakek Mo sangat kejam, kakek Mo sampai sekarang masih belum sadar. Apa identitas kakek Mo? Seorang pria penting di dunia bisnis, memiliki pengaruh yang besar, orang tertua di keluarga Mo yang kekayaannya sangat banyak sekali. Kalau kakek Mo terus tidak sadarkan diri, Amanda Mu memiliki 10 nyawa pun masih tidak cukup untuk menggantikan. Anggota keluargamu hari ini datang mencari dia, tidak lain untuk memastikan kebenaran dari berita itu, kemudian putus hubungan dengan dia. Dia sudah sering dimanfaatkan keluargamu, dengan mudah bisa menebak apa maksud mereka. Kebenaran membuktikan, tebakan Amanda Mu juga tidak salah. Malam itu, Kelvin Mu memberitakan ke publik bahwa dia memutus hubungan ayah dan anak perempuan dengan Amanda Mu. Hal ini juga menjadi topik utama. Amanda Mu melihat berita itu beberapa kali, kemudian men-screenshot dan menyimpannya, lalu memerintahkan bodyguard membeli koran untuknya. Dengan cepat datang telepon dari Lucy Sen. Bukankah kamu anak kandung ayah kamu? Bisa tidak dia lebih menjijikan lagi? Kamu sama sekali tidak mendorong kakekmu, masalah ini belum diselesaikan, dia dengan cepat memutus hubungan ayah anak denganmu, takut ikut campur, bahkan sampai. Telepon baru tersambung, Lucy Sen dengan sangat marah memaki Kelvin Mu. Sampai Lucy Sen selesai memaki, Amanda Mu baru dengan perlahan berkata, tidak perlu marah, bukankah mereka selalu seperti ini? Dari dulu sampai sekarang, Kelvin Mu tidak menganggap dia sebagai anak kandungnya. Bahkan berita mengenai dia memutus hubungan ayah anak, juga hanya supaya keluarga Mo melihat.
Amandamu menyadari, dia sekarang lebih mengenal Kelvinmu. Dia menertawakan dirinya sendiri, aku sungguh-sungguh, kamu juga tidak perlu marah karena ini, juga bukan pertama atau kedua kalinya, kali ini dia putus hubungan ayah anak denganku, setelah ini mengurangi sedikit masalah, ini juga termasuk hal baik. Lucy Sen diam untuk beberapa saat, juga tidak tahu sedang memikirkan apa. Lewat beberapa saat, Lucy Sen baru bertanya padanya, kamu sudah membicarakannya dengan bos besar. Sebenarnya apa yang dia pikirkan? Tidak tahu. Mengungkit Ricky Mo, nada suara Amandamu berubah menjadi sedih. Tidak tahu. Lucy Sen tampak lebih cemas dibanding dia, sebenarnya apa yang dia pikirkan. Masalah ini kalau dibiarkan terus-menerus, apa benar mau kamu bertanggung jawab dengan masuk penjara? Suara Lucy Sen terdengar sangat marah sekali. Meskipun beberapa hari ini karena sikap Ricky Mo, Amandamu juga merasa tidak enak, tapi juga tidak merasa Ricky Mo benar-benar ingin memasukkan dia ke penjara. Sekarang dia sangat tenang, juga yakin ada sesuatu yang Ricky Mo sembunyikan dari dia, tapi bukan benar-benar mencurigai dia. Amandamu hanya bisa balik menenangkan Lucy Sen, tidak apa, dia tidak akan benar-benar memasukkan aku ke penjara. Amandamu mengungkit masalah dirinya meninggalkan rumah lama, Lucy Sen mengatakan besok akan pergi mencari dia. Telepon baru ditutup, Amandamu mendengar di bawah ada suara mesin mobil. Ricky mau pulang. Amandamu mengenakan jaket keluar dari kamar, melewati lorong sampai ke depan tangga, mencondongkan badan melihat ke arah ruang tamu. Ricky mau dari luar masuk ke dalam, Bibi Hu menyambut. Bibi Hu bertanya padanya, Tuan muda belum makan kan? Ada masakan yang sudah dibuat, aku panaskan untukmu. Ricky mau melambaikan tangan, langsung naik ke lantai atas. Tiba-tiba, dia seperti merasakan kehadiran Amandamu, mengangkat mata melihat Amandamu yang sedang melihat ke arahnya. Kemudian langkah kakinya bertambah cepat, seperti seakan sedang berlari naik ke lantai atas. Ricky mau berdiri di hadapannya, menundukkan kepala melihat dia, seperti sedang menatap dia. Lewat beberapa detik, dia baru dengan dingin berkata, untuk apa berdiri di sini? Kembali ke kamar. Nada suara memerintahnya dari awal Amandamu sudah terbiasa mendengarnya, sedikit pun tidak takut. Oh, Amandamu menjawab, tapi kakinya masih tidak bergerak. Nada suara Ricky Mo terdengar tidak sabar, Amandamu, tidak dengar ucapanku. Pinggul Amandamu bersandar pada besi tangga, memiringkan kepala melihat dia, tatapan dan nada suaranya sangat serius, kembali ke kamar jauh, lelah berjalan. Dia melihat raut wajah Ricky Mo menjadi marah, hatinya sedikit senang. Saat kakek Mo baru diantar ke rumah sakit, ucapan Ricky Mo itu, benar-benar membuat dia ketakutan. Pagi hari dia ingin meminta penjelasan dari ucapannya, Ricky Mo langsung membuat dia pingsan. Ricky Mo, orang ini, mulutnya tertutup rapat seperti dilas, toh tidak bisa mendapat penjelasan apa-apa, hanya bisa membalas dia dengan cara-cara kecil seperti ini, mencari sedikit keadilan. Di dalam bayangan dia, kalau melihat temperamen Ricky Mo, mungkin akan langsung menggendong dia kembali ke kamar. Tapi Ricky Mo sama sekali tidak melakukan. Dia menatap lekat-lekat Amandamu, suaranya terdengar menakutkan, kakek masih di ruang ICU belum sadar. Amandamu terpaku sejenak, merendahkan suara berkata, maaf. Tidak peduli Ricky Mo ada sesuatu yang disembunyikan darinya, tapi saat ini kakek Mo masih terbaring di rumah sakit belum sadarkan diri. Amandamu selesai berbicara, langsung membalikan badan kembali ke kamar. Ricky Mo di belakangnya, menatap punggungnya selama beberapa saat, baru ikut naik. Begitu Ricky Mo masuk, Amandamu langsung berkata, aku ingin pergi menjenguk kakek. Ricky Mo langsung menolak, tidak perlu kamu pergi. Amandamu tidak menyangka dia akan langsung menolak, dia terpaku sejenak, baru berkata, aku hanya ingin melihat dia. Nada suaranya terdengar dia sedang memohon. Ricky Mo menggerak-gerakkan bibir, sedikit rileks. Amandamu menanti dan melihat dia, akhirnya dia hanya dengan dingin berkata satu kalimat, saat ini kamu hanya cocok tinggal di rumah. Amandamu sedikit kesal mengacak-acak rambutnya, membalikkan badan melepas jaket dan berbaring di kasur, baiklah, aku mau tidur, kamu pergi sana. Dia sekarang kesal melihat Ricky Mo. Sama seperti batu, mau berkata apapun masih tidak bisa mendapat penjelasan, apapun tidak memberitahu dia. Dia memejamkan mata, kembali mendengar suara Ricky Mo. Kamu menyuruh bodyguard pergi membeli koran. Nada suara Amandamu juga dingin, sudah tahu, untuk apa masih bertanya padaku.
Dia mengira Ricky Mo masih akan mengatakan sesuatu yang lain, tapi dia malah mendengar suara pintu kamar ditutup. Amanda Mu bangun dan duduk di atas kasur. Sikap Ricky Mo membuat dia mulai mempertanyakan apakah dirinya salah berpikir. Kakek Mo bagi Ricky Mo sangat penting, sedangkan dia dan Ricky Mo baru menjalani hubungan beberapa bulan. Dan dia juga tidak ada bukti. Clarissa Mo mengatakan karena masalah Emmeline Kin dia jadi bertindak kejam pada kakek Mo. Alasan ini meskipun kuat kaitannya, tapi juga bukan berarti tidak bisa dipercaya sama sekali. Melihat dari sisi Ricky Mo, dia bisa sepenuhnya percaya kalau Amanda Mu yang melakukan. Sedangkan kalau dilihat dari sisi Amanda Mu sendiri, merasa kalau masalah ini ada yang janggal, ada orang yang sengaja menjebak dia. Tidak bisa terus duduk menunggu seperti ini, kalau tidak cepat atau lambat dia akan jadi gila. 258 Kenapa Amanda Mu bisa pingsan? Ricky Mo tidak membiarkan dia pergi menjenguk kakek Mo, lalu dia pergi sendiri. Hanya saja, kemarin malam Ricky Mo mengatakan meminta dia tinggal di rumah, pasti juga sudah memerintahkan bodyguard untuk tidak membiarkan dia pergi. Di lubuk hatinya dia mengerti hal ini, tapi dia masih memutuskan untuk mencoba. Dia berjalan sampai ke depan pintu lalu dihadang. Nyonya, kamu mau kemana? Amanda Mu mengerutkan alis, menyipitkan mata, berpura-pura marah untuk membuat bodyguard takut. Aku mau kemana perlu kamu urus. Bodyguard masih bersikukuh, Tuan memerintahkan, lebih baik beberapa waktu ini Nyonya tidak keluar, kalau ada keperluan, serahkan ke kami saja. Kalau aku masih tetap ingin pergi. Bodyguard mengerutkan kening, maaf. Sikap dan nada suara bodyguard sangat keras, kelihatannya kali ini Ricky Mo memberi perintah dengan sangat keras, teguh untuk tidak membiarkan dia keluar. Amanda Mu tidak lagi membantah, membalikkan badan kembali masuk ke dalam villa. Dia dengan tidak bersemangat masuk ke dalam ruang tamu dan duduk di sofa, pikirannya sedikit kosong. Amanda Mu, aku datang. Terdengar suara Lucy Sen. Amanda Mu melihat ke arah sumber suara itu, melihat Lucy Sen yang sedang berjalan masuk dari luar. Amanda Mu menyipitkan mata, tiba-tiba teringat kemarin saat anggota keluargamu datang, bodyguard menghadang mereka di depan pintu. Mereka tidak menghadang kamu, Amanda Mu berkata sambil menepuk-nepuk tempat di sebelahnya, memberi tanda agar Lucy Sen duduk di sampingnya. Lucy Sen duduk di sampingnya, tidak kok, malah kenal sama aku, masih memberi salam kepadaku, langsung membiarkan aku masuk. Amanda Mu mendengar ini, otaknya berpikir dengan cepat. Anggota keluargamu kemari, bodyguard mati-matian menghadang, Lucy Sen datang, bodyguard langsung membiarkan dia masuk. Tidak perlu bertanya juga tahu, ini pasti perintah dari Ricky Mo. Lucy Sen membalikkan kepala melihat Amanda Mu yang sedang berpikir keras, mengeluarkan suara berkata, kamu sekarang tidak perlu berpikir terlalu banyak, lebih baik dengan tenang melahirkan dulu, masalah besar di luar biarkan bos besar yang menyelesaikan untukmu. Dia tidak membiarkan aku keluar lagi. Amanda Mu berkata dengan tidak bersemangat. Lucy Sen berpikir lalu berkata, juga demi kebaikanmu, sekarang masalah kakekmu masih sangat kacau, kamu tidak keluar juga suatu hal yang baik. Tapi aku tidak ingin duduk menunggu seperti ini, siapa yang ingin menjebak aku tahu, apa yang dipikirkan Ricky Mo aku juga tahu, masalah ini awalnya juga karena aku yang memulai, sedangkan aku saat ini justru yang paling menjauhi masalah ini. Selesai berbicara, Amanda Mu kembali menambahkan, aku ingin keluar. Amanda Mu berkata seperti ini, Lucy Sen merasa ada benarnya. Lucy Sen bertanya padanya, benar ingin pergi. Kamu ada cara, Amanda Mu membalikkan kepala melihat dia. Lucy Sen mengedip-kedipkan mata, kemudian menghadap ke pintu berteriak dengan keras, Amanda Mu, kamu kenapa? Kenapa kamu pingsan? Selesai dia berbicara, mengulurkan tangan mendorong-dorong Amanda Mu, cepat pingsan. Amanda Mu memejamkan mata, berpura-pura pingsan. Suara Lucy Sen membuat bodyguard dan pelayan datang. Nyonya kenapa? Lucy Sen menggelengkan kepala, dengan raut yang terkejut, tidak tahu kenapa bisa pingsan, jangan banyak bicara, antar dulu ke rumah sakit, dia sedang hamil. Lucy Sen seorang aktris, aktingnya seperti sungguhan, bodyguard juga tidak curiga, langsung membawa Amanda Mu ke rumah sakit. Rumah sakit yang dituju kebetulan rumah sakit milik perusahaan Mo, juga rumah sakit di mana kakek Mo dirawat. Lucy Sen tentu saja juga ikut pergi. Dia dan Amanda Mu duduk di kursi belakang, agar lebih mudah untuk menjaga Amanda Mu.
Sampai di depan pintu rumah sakit, begitu pintu mobil dibuka, Ricky Mo langsung mengulurkan tangan menggendong Amanda Mu masuk ke dalam. Saat Lucy Sen melihat Ricky Mo, dia terpaku. Tadi dia membantu Amanda Mu agar beberapa bodyguard itu keluar, dia juga tidak menyangka Ricky Mo bisa ada di sini untuk mengawasi. Dia hanya bisa membantu Amanda Mu sampai di sini saja. Lucy Sen membawa tas turun dari mobil, berlari mengejar bos besar. Ricky Mo tidak membalikkan kepala, masih dengan raut wajah seperti biasanya. Amanda Mu kenapa bisa pingsan? Lucy Sen hormat dan takut terhadap Ricky Mo, ditanya seperti ini oleh Ricky Mo, dia takut ketahuan, tapi juga hanya bisa berkata, tiba-tiba saja pingsan, kita berdua sedang berbicara, lalu dia, seperti ini. Berbicara sampai akhir, tidak terasa suaranya menjadi kecil. Ricky Mo tinggi, kakinya jenjang, langkah kakinya besar dan cepat, Lucy Sen berbicara sambil berlari kecil agar tidak tertinggal olehnya. Dia diam-diam melirik ke arah Amanda Mu yang sedang digendong. Sudut mata Amanda Mu terbuka sedikit, mengedip-kedipkan mata, memberi tanda agar Lucy Sen cepat pergi. Di perjalanan, Amanda Mu memejamkan mata, sampai di depan pintu rumah sakit, dia perlahan membuka matanya melihat, mengetahui bahwa ini rumah sakit di mana kakek Mo dirawat, diam-diam berteriak dalam hati. Saat Ricky Mo menggendong dia sudah merasa kalau orang yang menggendong dia adalah Ricky Mo. Hanya, dari pemeriksaan setelah ini pasti akan ketahuan. Dia ketahuan, tidak apa-apa, tapi bahaya kalau sampai ketahuan kalau Lucy Sen juga ikut terlibat membantu dia. Lucy Sen mengerti maksud Amanda Mu, memukul pelan kepalanya sendiri, dengan raut wajah terkejut berkata, aku teringat hari ini ada hal penting yang harus aku selesaikan, bos besar aku pergi dulu. Ricky Mo tidak melihat dia, hanya menggendong Amanda Mu dengan tergesa-gesa berjalan menuju UGD. Lucy Sen langsung pergi meninggalkan tempat itu. Saat hampir sampai di UGD, Amanda Mu memanggil namanya, Ricky Mo. Ricky Mo segera menghentikan langkah kakinya, menundukkan kepala melihat Amanda Mu, dengan wajah tanpa ekspresi berkata, bukannya pingsan. Amanda Mu berkata, sekarang sudah sadar. Hei! Ricky Mo tersenyum dingin, menurunkan Amanda Mu. Amanda Mu tahu, dia dan Lucy Sen berpura-pura, diketahui oleh Ricky Mo. Untungnya, Ricky Mo tidak marah sampai menjatuhkan dia, melainkan masih dengan hati-hati menurunkan dia. Amanda Mu berdiri tegak, langsung berkata, aku ingin melihat kakek. Ricky Mo tiba-tiba menyeringai, tapi di matanya tidak ada senyum. Amanda Mu, apakah kamu merasa dirimu sangat pintar? Tidak sepintar kamu. Amanda Mu menggelengkan kepala. Sepertinya Ricky Mo dibuat marah dengan jawabannya, suaranya menjadi lebih keras, kalau begitu pulang. Untuk apa pulang? Pulang untuk lanjut menerka apa yang sedang dipikirkan orang pintar sepertimu ini. Sikap Amanda Mu sangat teguh. Mereka berdua terdiam selama beberapa saat. Setelah terjadi masalah pada kakek Mo, Ricky Mo terus menjaga di rumah sakit. Beberapa hari ini, Ricky Mo jarang makan juga kurang tidur. Dia terlihat sedikit pucat, tapi kedua matanya masih menatap dengan tajam, tidak ada kelelahan sedikitpun. Ricky Mo adalah laki-laki seperti ini, seakan masalah apapun tidak bisa membuat dia goyah, kekuatannya seperti mampu menghadapi segala sesuatu. Sedangkan setiap kali, saat Amanda Mu merasa dirinya cukup mengenal dia malah melakukan hal-hal yang membuat Amanda Mu tidak mengerti. Ricky Mo terlampau kuat, kalau dia tidak ingin membiarkan orang lain tahu pemikirannya, orang lain pasti tidak punya cara untuk bisa tahu. Mereka berdua bertatapan selama 1 menit penuh, Ricky Mo seperti berkompromi, ikut denganku. 259 mungkin cacat, mungkin lumpuh. Selesai Ricky Mo berbicara, dia berjalan terlebih dahulu. Amanda Mu mengikuti di belakang, menatap bayangannya, berjalan dengan hati yang tidak tenang. Tiba-tiba, Ricky Mo yang berjalan di depannya tiba-tiba menghentikan langkahnya. Amanda Mu tidak mengerti, lalu ikut menghentikan langkahnya. Saat ini, Ricky Mo dengan marah berkata, jalan yang baik. Amanda Mu terkejut, mencurigai apa ada mata di belakang punggungnya. Ricky Mo kembali berjalan beberapa langkah, kembali membalikkan badan. Di saat Amanda Mu terkejut, dia memegang tangan Amanda Mu, menggandeng dia berjalan ke depan. Amanda Mu melihat tangan mereka berdua, terpaku sangat lama, mengangkat kepala melihat dia. Rahangnya kencang, garis di dagunya bersih, tapi benar-benar lebih kurus dari sebelumnya.
Dia tidak tahan bertanya padanya, beberapa hari ini kamu tidur di rumah sakit. Mereka berdua kebetulan berjalan sampai di depan pintu lift. Ricky Mo menekan tombol lift baru dengan datar merespon, iya. Amanda Mu kembali bertanya, makan tepat waktu tidak? Ricky Mo seperti kesal dengannya, menatap dia dengan dingin, tidak berbicara. Ting! Pintu lift terbuka, Amanda Mu dibawa Ricky Mo masuk ke dalam lift. Kakek Mo dirawat di kamar VIP, satu lantai dikosongkan untuk kakek Mo dirawat. Begitu keluar dari lift, Amanda Mu melihat di lorong penuh dengan bodyguard, tapi tidak ada anggota keluarga Mo yang lain. Ricky Mo membawa dia berjalan sampai ke depan kamar kakek Mo. Kakek ada di dalam, masuklah. Amanda Mu mendorong pintu kamar dan masuk. Setelah kakek jatuh, ini pertama kalinya Amanda Mu datang menjenguk kakek Mo. Kasur rumah sakit yang berwarna putih, kakek Mo terbaring dengan tenang di atas kasur, mengenakan masker oksigen, masih diinfus. Amanda Mu berjalan mendekat, baru menyadari wajah kakek Mo pucat seperti kertas, kantung matanya juga terlihat jelas, wajahnya dipenuhi dengan kerutan di mana-mana. Kakek Mo bukan orang tua yang suka beramal, penampilannya selalu serius. Amanda Mu melihat dia yang seperti ini, ingin menangis. Amanda Mu duduk di sebelah kasur, dengan pelan memanggil kakek. Orang yang terbaring di kasur tidak merespon sama sekali. Kalau bukan karena oksigen yang ada di dalam masker berubah menjadi uap, Amanda Mu pasti sudah mengira kalau kakek Mo tidak seperti orang yang masih hidup. Sudah, ayo keluar. Saat ini, pintu kamar dibuka, terdengar suara Ricky Mo. Amanda Mu menoleh, mengulurkan tangan mengusap air mata yang ada di sudut matanya, berdiri dan berjalan keluar. Dia menutup pintu kamar, berkata kepada Ricky Mo, apa yang dikatakan dokter? Ricky Mo tidak langsung menjawab pertanyaannya, melainkan menatap dia. Ricky Mo melihat matanya merah, alisnya berkerut, berkata, tidak pasti kapan bisa sadarkan diri, meskipun bisa sadarkan diri tapi belum tentu bisa seperti dulu lagi. Amanda Mu terperanjat lalu mengulangi kata-kata yang barusan Ricky Mo katakan, belum tentu bisa seperti dulu lagi. Ricky Mo hanya dengan wajah tanpa ekspresi melihat dia, sama sekali tidak memberikan penjelasan. Belum tentu bisa seperti dulu lagi, itu artinya kakek Mo mungkin cacat, mungkin lumpuh, menjadi seorang tua yang tidak bisa bebas bergerak. Raut wajah Amanda Mu mendadak berubah menjadi pucat, dia melihat Ricky Mo, tapi tidak tahu mengucapkan apa agar bisa menenangkan Ricky Mo. Suara seorang wanita tiba-tiba terdengar, untuk apa kamu kemari? Amanda Mu mendengar ini segera membalikkan kepala, melihat Gracia Mo sedang berjalan mendekat. Tatapan Gracia Mo jatuh pada Amanda Mu, sangat jelas ucapan Gracia Mo barusan, ditujukan untuk Amanda Mu. Amanda Mu menggerak-gerakkan bibir, masih memanggil, Bibi. Raut wajah Gracia Mo tidak begitu baik, pandangannya masih belum lepas dari Amanda Mu, tapi masih mengangguk-anggukkan kepala berkata, Amanda Mu beberapa hari ini baikkah? Terima kasih perhatian Bibi, aku baik. Amanda Mu tidak suka Gracia Mo yang seperti ini. Di dalam hati jelas-jelas Gracia Mo membenci dia, tapi masih mempertahankan bersikap baik terhadapnya. Gracia Mo kembali bertanya, kamu datang menjenguk kakek. Amanda Mu tidak menutup-nutupi, langsung menjawab, iya. Sorot mata Gracia Mo, seperti sedang mengingatkan, beberapa waktu ini, lebih baik kamu menghindar. Kenapa harus menghindar? Aku sebagai cucu menantu menjenguk kakek ada masalahkah? Raut wajah Amanda Mu sedikit berubah, tampak dingin, seharusnya orang yang mendorong kakek jatuh lebih merasa bersalah. Gracia Mo tidak menyangka Amanda Mu bisa berbicara seperti ini, terpaku sejenak baru berbicara, benar juga yang kamu katakan. Ricky Mo tiba-tiba bersuara, Bibi, kamu masuk tidak melihat kakek. Nada suara Ricky Mo tidak terlalu baik, kedengarannya seperti tidak sabar, Gracia Mo juga tidak banyak bicara, langsung mendorong pintu dan masuk ke dalam kamar. Amanda Mu menatap ke arah pintu selama beberapa detik, Ricky Mo langsung memanggil dia, dia baru tersadar. Amanda Mu. Ya. Masih tidak pergi, kamu mau tinggal di sini sampai makan siang. Ah, bukan. Aku rasa, Amanda Mu tertegun, teringat malam sebelum kakek jatuh, saat semua orang sedang berada di ruang tamu, Gracia Mo dan Herman Mo diam-diam pergi ke kamar. Amanda Mu teringat sampai di sini, menarik Ricky Mo berjalan menuju lift. Tapi malah bertemu dengan Peter Si dan rombongan, di belakangnya ada Charles Mo dan Clarissa Mo. Mereka semua dari rumah datang menjenguk kakek.
Charles Mo begitu melihat Amanda Mu, sangat senang, memanggil, Kak Amanda Mu. Amanda Mu sedikit menganggukkan kepala, Charles. Setelah itu, Charles Mo berkata kepada Peter Si, Kak, kamu pergilah dulu. Peter Si belum berkata-kata, Clarissa Mo yang ada di samping dengan sikap dan nada suara yang aneh dan dingin berkata, kamu masih berani datang ke rumah sakit, kamu benar-benar tidak merasa bersalah sedikit pun. Charles Mo membalikkan kepala melihat Clarissa Mo, bicara sembarangan apa kamu, menjengkelkan. Sekarang masih belum ada bukti yang bisa membuktikan Kak Amanda Mu yang mendorong kakek, pihak kepolisian juga belum mendapatkan hasil, Kak Amanda Mu tidak melakukan apa-apa, kenapa dia harus merasa bersalah? Charles kecil, kamu. Clarissa Mo dikata Charles Mo seperti ini, tidak terima, langsung membantah, tapi dipotong oleh Peter Si, Clarissa Mo, kita ke sana dulu. Sangat jelas Clarissa Mo masih tidak terima, kakak besar. Tapi sikap Peter Si teguh, Clarissa Mo tidak lagi berbicara apa-apa. Tapi, saat berjalan, Clarissa Mo masih dengan sikap yang aneh, nada yang dingin berkata, kakak ketiga, kamu lindungi saja perempuan ini, kakak kedua sedang perjalanan pulang di pesawat, tunggu dia kembali, lihat bagaimana kamu menjelaskan ke dia, Kakak kedua. Amanda Mu dengan bingung melihat Ricky Mo. Charles Mo yang ada di samping, membisikkan ke telinga Amanda Mu, saudara kembar perempuan kakak sepupu. Saudara kembar perempuan Ricky Mo. Amanda Mu terhadap keluarga Mo tidak terlalu paham, biasanya juga tidak pernah ada orang yang mengungkit, jadi sama sekali tidak tahu ternyata Ricky Mo memiliki saudara kembar perempuan. Di sini bukan tempat untuk berbicara, begitu Peter Si dan Clarissa Mo pergi, mereka bertiga masuk lift. Begitu masuk lift, Charles Mo dengan penuh perhatian bertanya pada Amanda Mu, Kak Amanda Mu, beberapa hari ini kamu baikkah? Mereka semua mengatakan kamu mendorong kakek, tapi aku tidak percaya. 260 jangan lagi membuat aku dengar ucapan seperti ini. Amanda Mu mendengar ucapan Charles Mo, merasa terharu, menepuk-nepuk pundaknya, aku baik-baik saja. Beberapa hari ini dia tinggal di rumah, selain makan, masih ada urusan apa lagi. Charles Mo tersenyum, bagus kalau kamu baik-baik saja, kalau ada masalah kakak sepupu pasti akan melindungi kamu. Hari itu ucapan Ricky Mo di rumah sakit, Charles Mo sama sekali tidak tahu. Amanda Mu menarik bibirnya, senyumnya dipaksakan. Sebenarnya ada yang ingin dia bicarakan dengan Ricky Mo, ada Charles Mo di sini dia tidak bisa membicarakannya. Ricky Mo dan Charles Mo mengantar Amanda Mu sampai ke depan pintu rumah sakit. Bodyguard yang mengantar Amanda Mu kemari masih ada di sana. Ricky Mo dengan dingin memerintahkan bodyguard, antar nyonya pulang. Amanda Mu masih ada yang ingin dibicarakan, jadi dia tidak bergerak. Charles Mo meskipun masih kecil tapi seperti orang dewasa, juga bisa merasakan sepertinya Amanda Mu masih ada yang mau dibicarakan dengan Ricky Mo, lalu menunjuk ke dalam rumah sakit berkata, aku naik dulu ya. Selesai bicara dia langsung pergi. Amanda Mu melihat ke sekeliling, menarik pergelangan tangan Ricky Mo, menarik dia sampai ke pojok di mana tidak ada orang di sana. Memastikan di sekitar tidak ada orang, Amanda Mu melangkah kecil untuk mendekat, dengan tergesa-gesa membuka suara, Ricky Mo, di malam tahun baru, aku melihat bibi dan ayah kamu, diam-diam masuk ke satu kamar, tapi dengan cepat keluar lagi, aku merasa di antara mereka berdua pasti ada rahasia. Ricky Mo dengan kasar menghempaskan tangan Amanda Mu, dengan kesal berkata, cukup. Ricky Mo, yang aku katakan itu sungguh. Amanda Mu dengan kesal menarik dan mengacak-acak rambutnya, kamu harus percaya padaku. Kamu sampai sekarang masih belum bersih, kamu masih menjadi orang yang dicurigai, kenapa aku harus percaya padamu? Raut wajah Ricky Mo sangat dingin, dan lagi, mereka adalah bibi kandung dan ayah kandungku, maksud kamu mereka bekerja sama melukai kakek, lalu membuat seolah-olah kamu yang bersalah. Ini konyol. Aku tidak berkata seperti itu. Meskipun barusan maksud dia seperti itu, tapi dia tidak mengatakannya. Raut wajah Ricky Mo menegang, tapi dengan cepat kembali seperti semula. Dia menatap lekat-lekat Amanda Mu, nada suaranya penuh dengan ancaman, bukankah ini yang mau kamu katakan? Bibiku dan ayahku, mereka anak kandung kakek, mereka bisa melukai kakek. Kamu merasa aku bisa percaya? Bukankah dulu kamu mengatakan masalah ibumu ada hubungannya dengan keluarga Mo, kamu? Ricky Mo tidak memberi dia kesempatan untuk melanjutkan bicara, langsung memegang pinggulnya dan menggendong dia, memasukkan dia ke dalam mobil, dengan acuh berkata, jangan lagi membuat aku mendengar ucapan seperti ini. Setelah itu,
Dengan dingin dia menutup pintu mobil, membalikkan badan dan pergi. Terhalang oleh kaca mobil, Amanda Mu melihat dia tidak membalikkan kepala langsung masuk ke dalam rumah sakit. Dia bersandar pada kursi mobil, mengepalkan tangan memukul jok yang ada di sebelahnya. Terlalu sulit ditebak. Pemikiran Ricky Mo terlalu sulit ditebak. Bahkan Charles Mo juga mengatakan, Ricky Mo akan melindungi dia. Tapi, apa yang sedang dipikirkan Ricky Mo saat ini? Kalau tidak dia akan selalu merasa tidak tenang. Sedangkan sikap Ricky Mo selalu dingin seperti ini, hal apapun selalu dia sembunyikan. Tidak bisa menebak apa yang dia pikirkan, sedangkan sikapnya dingin seperti ini, Amanda Mu benar-benar tidak tahu dirinya harus bagaimana percaya padanya. Mobil berhenti di depan pintu villa. Amanda Mu yang tidak bersemangat duduk di dalam mobil tidak bergerak, mendengar suara Lucy Sen. Membalikkan kepala, melihat Lucy Sen sedang berdiri di luar mobil. Setelah Lucy Sen meninggalkan rumah sakit, terus merasa tidak tenang, langsung menuju ke villa menunggu di depan pintu sampai Amanda Mu kembali. Lucy Sen melihat dia sedang menatap dirinya, membukakan pintu mobil untuknya, bagaimana? Bos besar tidak melakukan apa-apa terhadapmu kan? Amanda Mu turun dari mobil, menggeleng-gelengkan kepala menghela nafas, aku malah berharap Ricky Mo melakukan sesuatu terhadapku. Lucy Sen mendengar ini, alisnya mengerut. Masuk dululah, di luar dingin. Amanda Mu menarik Lucy Sen masuk ke dalam villa. Dia membawa Lucy Sen langsung masuk ke kamar, memberitahu Lucy Sen percakapan dirinya dengan Ricky Mo, dan semua yang dia pikirkan. Selesai Lucy Sen mendengar, dia terkejut. Benarkah? Bagaimana mungkin? Kakek Mo terhadap kedua anaknya sangat baik, saat anak perempuannya menikah, mengeluarkan uang ratusan triliun untuk dibawa anaknya ke rumah suaminya, itu 20 tahun yang lalu. Lucy Sen kembali menganalisa sendiri, lalu berkata, terlebih lagi ayah bos besar, kakek Mo terhadap Herman Mo juga sangat baik, dari awal sudah membawa Herman Mo bekerja di perusahaan Mo, menunggu sampai cukup umurnya, kakek Mo memberikan kekuasaan kepadanya, mereka berdua tidak ada kepentingan bekerja sama melukai kakek Mo. Amanda Mu sama sekali tidak membantah ucapan Lucy Sen, sebaliknya malah menganggukkan kepala setuju, benar, mereka tidak ada kepentingan melukai kakek, kalau hanya karena tidak senang denganku, mereka bisa menggunakan cara lain menyerang aku, sama sekali tidak perlu menggunakan kakek Mo untuk menyerang aku. Terus-menerus dibicarakan, sepertinya kembali ke poin awal. Bisa dikatakan, tidak bisa juga dikatakan. Sepertinya di antara ini saling berkaitan, tapi juga tidak bisa disambungkan, semuanya begitu kacau. Saat dianalisa dengan teliti, sama sekali tidak bisa menemukan kaitannya. Lucy Sen melihat Amanda Mu kebingungan, membuka suara menenangkan dia, kamu juga jangan terlalu dipikirkan, aku percaya bos besar akan bisa menyelesaikan semua ini, dia tidak akan membiarkan kamu terlibat masalah, sekarang yang terpenting adalah, jaga kehamilanmu. Amanda Mu tidak berbicara. Semua orang mengatakan, Ricky Mo akan bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Tapi Ricky Mo tidak memberitahu dia apapun. Dia teringat ucapan Charles Mo, bertanya pada Lucy Sen, apa kamu tahu saudara kembar perempuan Ricky Mo? Tahu, Lucy Sen berjalan sampai ke samping Amanda Mu lalu duduk, sepertinya namanya Stevie Mo, dengar-dengar parasnya sangat cantik, tinggal di luar negeri, juga seorang wanita yang kuat. Selesai Lucy Sen berbicara, dia merasa dirinya mengatakan dengan sangat ambigu. Dia menggaruk-garuk kepala, kembali menambahkan, yang aku tahu juga hanya itu saja, dia seorang yang rendah hati. Amanda Mu menganggukkan kepala, aku tahu. Otak Lucy Sen berputar dengan cepat, untuk apa kamu menanyakan ini? Dia mau kembali. Seharusnya beberapa hari ini akan tiba. Dia pemeran yang hebat, kamu harus hati-hati dalam menghadapi dia. Lucy Sen sedikit khawatir, sekarang semua anggota keluargamu merasa kamu yang mendorong kakek. Kalau Stevie mau kembali, dia pasti akan mencari kamu. Aku tahu. Kamu jangan terlalu khawatir, bukankah kamu mengatakan segala sesuatu ada Ricky Mo yang menggantikan aku untuk menyelesaikan masalah? Amanda Mu tersenyum lalu berdiri, aku antar kamu keluar, tidak mudah beberapa hari ini ada waktu, kamu seharusnya banyak-banyak istirahat di rumah temani ayah dan ibu kamu. Lucy Sen tergerak oleh ucapannya, ikut berdiri, baik, kalau begitu aku pulang, begitu ada masalah, kamu telepon aku, kalau aku tidak mengangkat teleponmu kamu telepon James Gu, dia punya banyak waktu luang, sebisa mungkin buat dia sibuk. Selanjutnya 261 berani mengatur wanitaku.